Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar tema 1 pembelajaran 2. Kita akan belajar tentang gambar cerita atau gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Jadi, jika ada gambar di dalam suatu teks, maka gambar itu adalah gambar ilustrasi karena gambar tersebut mendukung isi bacaan suatu teks. Jadi memperjelas teksnya. Misal contoh di sini ada gambar 2 orang yang sedang berada di dalam kandang kelinci. Lah, ceritanya Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali. Ini adalah gambar ilustrasi yang menceritakan tentang cerita Pak Rudi dan Edo yang sedang ke kandang kelinci. Selanjutnya, gambar ilustrasi dibedakan menjadi 2, yaitu satu gambar foto, bisa dilihat contohnya, ini merupakan gambar foto. Yang kedua adalah gambar tangan. Ini gambar tangan, gambar yang dibuat oleh tangan. Yang selanjutnya, tujuan dari gambar ilustrasi itu apa? Yaitu memperjelas, memperindah, dan menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Tujuannya dengan adanya gambar ilustrasi diharapkan cerita itu akan lebih jelas dan lebih indah dan lebih enak dipandang. Kemudian, objek atau sesuatu yang digambarkan dalam gambar ilustrasi itu bisa berupa manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan sekitar. Tadi contohnya yang ada Edo dan satu orang yang berada di kandang kelinci, itu gambarnya menceritakan tentang manusia, hewan, dan lingkungannya. Lah, gambar ilustrasi itu bermacam-macam. Yang pertama ada cerita bergambar, seperti contoh di atas, ada gambar kemudian ada ceritanya. Kemudian yang kedua ada komik seperti yang banyak kita jumpai, seperti ini contohnya. Kemudian yang ketiga ada pamflet. Nah, pamflet ini juga sudah sering kita temui di jalan-jalan. Yang keempat ada cover itu adalah sampul, seperti sampul buku dan lain-lain. Kemudian ada kartun. Nah, ini adalah gambar kartun karena dia bukan gambar aslinya. Kemudian ada karikatur. Nah, gambar karikatur ini merupakan gambar yang dilebih-lebihkan. Jadi, kalau dalam gambar ini sebenarnya kepala itu kan ukurannya tidak sebesar itu, tetapi karena ini adalah gambar karikatur, maka gambar ini dilebih-lebihkan. Jadi gambar kepala lebih besar daripada badannya. Selanjutnya, perhatikan contoh gambar ilustrasi berikut ini beserta contohnya. Yang pertama, Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya sangat banyak. Ini ada gambar Pak Rudi dan Edo yang berada di kandang kelinci. Ini adalah cerita pertama, kemudian dilanjutkan dengan gambar kedua dan cerita kedua. Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci, mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel, semua kelinci berkumpul mendekat kepada Edo. Jadi, gambar yang mendukung dari cerita ini digambarkan di dalam gambar nomor 2. Selanjutnya, di nomor 3, Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Jadi, ini adalah gambarnya Rudi yang sangat senang dan dia sangat senang melihat kelinci itu yang bertingkah lucu. Kemudian yang keempat, semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali, Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan 2 kaki. Lah, dari cerita ini digambarkan di gambar ilustrasinya, yaitu Edo yang menirukan gerakan kelinci dengan meletakkan tangannya seperti tangan kelinci yang berada di depan tubuhnya. Nah, sekarang
Langkah-langkah dalam membuat gambar ilustrasi seperti di atas itu bagaimana? Yang pertama, tentukan gagasan. Yaitu yang pertama, tentukan gagasan. Gagasan merupakan bacaan yang akan diwujudkan dalam gambar. Dalam gagasan terdapat suatu cerita yang menggambarkan tokoh, tempat, dan adegan yang sedang terjadi. Jadi, sebelum membuat gambar ilustrasi, kita harus menentukan ceritanya dulu. Misal, kita membuat cerita saya dan ibu pergi ke pasar. Itu berarti gambarnya anak kecil dengan ibunya yang sedang berjalan menuju pasar. Itu bisa digambarkan, itu adalah bentuk gagasannya. Lah, gagasan itu bisa berupa tokoh, tempat, dan adegan yang sedang terjadi di dalam cerita tersebut. Yang kedua yaitu membuat sketsa gambar. Nah, setelah gagasannya sudah dibentuk atau ceritanya sudah terbentuk, kemudian membuat sketsa gambarnya. Mau menggambar seperti apa, dibuat sketsa dulu. Kemudian yang ketiga, sketsa itu apa? Sketsa itu adalah rancangan gambar yang dibuat sesuai gagasan. Jadi sebelum membuat gambar yang bagus itu pasti akan membuat rancangannya dulu. Yang terakhir yaitu pewarnaan gambar. Setelah sketsa selesai, gambar bisa diwarnai sesuai dengan kenyataannya. Misalkan warna daun hijau, warna tanah coklat, dan lain-lain. Nah, sekarang masuk ke dalam mata pelajaran IPA, yaitu organ gerak hewan. Sekarang bisa diperhatikan contoh di sini. Di sini ada hewan kelinci. Lah, di sini nama organ geraknya. Organ itu adalah anggota tubuh. Anggota tubuh kelinci yang mana yang digunakan dia untuk bergerak? Oh, ternyata dia adalah kakinya. Kaki. Nama organ gerak yang digunakan untuk bergerak oleh kelinci adalah kaki. Fungsi kaki bagi kelinci itu apa? Fungsi utama kaki pada kelinci adalah untuk bergerak. Kelinci bergerak dengan meloncat menggunakan kaki. Kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang dibandingkan dengan kaki depannya. Jadi fungsi utama dari kaki kelinci digunakan untuk berjalan, bergerak, dan melompat. Selanjutnya, sistem gerak pada hewan itu terbagi menjadi dua, yaitu sistem gerak pada hewan vertebrata, artinya hewan yang memiliki tulang belakang, seperti kelinci tadi. Kelinci, kambing, sapi, itu kan memiliki tulang belakang, artinya dia itu terbentuk karena tulang. Jadi tubuhnya itu mempunyai tulang. Lah, yang kedua adalah sistem gerak pada hewan avertebrata, hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Contohnya siput. Jadi siput ini tidak memiliki tulang. Artinya tubuhnya itu lentur karena tidak bertulang. Hewan avertebrata contohnya yang lain yaitu seperti kupu-kupu, cacing, dan lain-lain. Sekarang untuk tugas yang pertama, tugas seni budaya yaitu membuat gambar ilustrasi beserta teks bacaan seperti contoh di atas. Seperti contoh ini ya. Dikerjakan di buku tugas tema 1, membuat teks bacaan dan gambarnya. Kemudian yang kedua, tugas IPA di halaman 14, silakan menyebutkan nama organ gerak dari hewan yang sudah disebutkan di sini. Ada 6 hewan beserta fungsinya di halaman 14. Selanjutnya yaitu tugas bahasa Indonesia di halaman 17, yaitu menuliskan ide pokok dan kalimat pengembang dari bacaan gerak ikan dalam air di halaman 16. Terima kasih.